Ya, apa kabar Netlovers? Kembali dengan saya Dua Tadi. Nah, kali ini kita masih di Gias 2025 dan kali ini kita lagi ada di booth-nya GWM atau GWM atau Great Walls Motor Netlovers. Nah, kali ini saya mungkin akan meng-highlight salah satu produk terbarunya yang kalau menurut saya nih eye-catching bagi saya nih, yaitu Ora BV03. Nah, tapi kalau yang ini itu dia adalah special edition-nya, yaitu yang GT Edition nih. Dimana kalau untuk yang GT Edition, ini kalau kita lihat di bawah sini, dia itu kalau untuk perbedaan utamanya itu adalah di body kitnya Netlovers ya. Dimana kalau yang di depannya, itu kan body kitnya biasa aja nih, kayak round aja. Kalau ini kita dipasangin body kit yang emang kelihatannya makin sporty gitu ya, kayak performance-nya keluar. Ini apalagi kalau masalah performance atau kelihatannya lebih sport gitu ya, biasanya tuh emang warna andalannya hitam sama kuning, terus kita tambahin motif-motif karbon nih ya. Kalau kita lihat nih, dia ada tambahan body kit yaitu motif karbon ya. Dia ini bumper bagian bawah, terus ada semacam air scoop juga ya. Nah, ini saya nggak tahu nih, dia air scoop-nya, oh ya, nampaknya dia air scoop-nya tuh mengarahnya ke bagian kalipernya ya. Mungkin dia bisa membantu sedikit dalam proses cooling dari brake kaliper sendiri nih. Ini kalau kita lihat juga nih ya, dia untuk dari side mirrors-nya, dia itu warnanya kuning nih ya. Jadi dia kontras banget dari keseluruhan warnanya yang hitam. Dan saya juga sukanya dari Ora sendiri ini. Kalau kita lihat dari depan nih ya, dia itu European look banget ya. Kalau kita lihat dari depan nih, kalau depan Ora, dia itu kayak bener-bener menonjolkan European look-nya ya. Dia nggak kelihatan kayak mobil desain-desain Tiongkok lah gitu ya, dari China. Dia jadi kayak bener-bener kebagi dua nih, besar di kanan kiri, sekilas kayak 911, tapi juga kalau menurut saya ini kayak bener mirip mobil-mobil early British gitu ya, kayak Jaguar awal-awal. Itu bener-bener mirip banget. Kalau dilihat dari samping, dia kalau dari motif karbonnya dia juga bener, samping juga kelihatan banget ya, dari fendernya juga sampai ke bawah juga nih, list bawah sampai fender belakang juga, dia jadi rata lah ya kalau dari motif karbonnya nih atau lovers. Kalau dari plat-platnya pun dia juga saya kebagi-baginya lumayan suka ya. Nah, ini dia juga tambahan lagi nih, dia nyambung ke door trimnya nih ya. Nah, seperti itu. Jadi secara kasat mata kelihatannya tuh body kitnya lebih besar ya. Nah, tapi kalau untuk dari velgnya dia itu sama nih atau lovers ya. Dan dia untuk bannya, dia bannya menggunakan ban GT nih atau lovers ya. Nah, ring 18 ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia juga ada tulisan GT-nya nih ya. Nah, ini juga dia mengikuti kebanyakan mobil-mobil China juga, dia ada semacam spoiler kecil lah ya bisa kita bilang. Dan di sini dia untuk brake light-nya juga lumayan besar nih ya. Ada di sini juga, dan ini kalau kita buka, dia tentunya sudah power tailgate ya. Nah, seperti ini. Kalau untuk belakangnya sendiri, dia itu aslinya tidak terlalu besar, tapi dia cukup rapi kalau dari konfigurasinya. Dia konfigurasinya ini 60-40, dia bisa dilipat tentunya, dan juga sudah isofix. Kalau kita lihat ke bawah sini, dia ada, ini biasanya untuk tire repair kit ya. Nah, ini ada di sini, dia ini dari semacam foam ya. Emang sudah lumayan banyak juga digunakan. Di sini ada untuk trunk cover juga, yang dimana ini kelihatannya sih masih bisa dicopot nih ya, kalau misalnya pengen dicopot. Nah, kalau di atas sini dia juga tentunya ada lampu kalau untuk tailgate ya. Jadi kalau misalnya kita buka di jalanan akan lebih safety karena kelihatan dari mobil-mobil atau pengguna lalu lintas yang lainnya. Kalau kita klik lagi, dia sudah langsung bisa tutup. Seperti itu. Nah, ini kalau dari belakangnya ya, ini belakangnya saya lumayan suka karena dia kayak bentuknya tuh kanan kiri ini ya. Dia kanan kirinya tuh kayak bener-bener melebar di bawahnya, di bannya gitu ya. Jadi kelihatannya emang kayak road worthy banget gitu ya. Udah gitu tambahan lagi dari body kitnya, kalau kita lihat di bawah nih ya, dia untuk belakangnya juga, bumper belakangnya sudah body kit juga, dan motif karbon lagi nih ya, kembali lagi. Dan juga dia ada underfinnya juga. Dan saya suka juga dia warnanya warna kuning nih ya, jadi kontrasnya kelihatan banget gitu ya. Pokoknya kalau mobil balap gitu ya mobil yang emang ditujuin buat performance ya, kalau warna kuning hitam itu nggak selalu gagal deh kalau menurut saya. Kelihatannya selalu keren, selalu
garang gitu ya. Dan dia ini, wah apalagi kalau ini saya suka banget sama kombinasi warnanya ya. Di sini juga ada brake light lagi nih atau lovers ya. Nah jadi kalau body kitnya nih mungkin kalau bisa saya bilang udah sporty banget lah sih kalau menurut saya. Kita lihat di sini ada kamera 360 dan ada logo GWM yang lumayan besar nih atau lovers. Jadi ya lumayan keren kalau menurut saya. Tentunya dia di atasnya dia juga sudah sharpin. Nah ini kalau untuk bagian dari drivernya sendiri, nah seperti ini. Kalau kita lihat di tengah juga, dia kalau untuk dari transmissionnya dia juga dial dia ya. Dia bukan seperti yang bisa kita pegang. Di sini ada parking brake dan juga ada auto hold. Di sini ada wireless, ada untuk storage kecil dan juga di sini dia ada storage-nya lagi nih atau lovers. Dan dia di sini kalau kita lihat dia steering wheel-nya sih lumayan cukup sedikit besar gitu ya. Dan mungkin yang mau saya highlight juga dia untuk logonya sedikit lucu ya. Dia ini exclamation mark atau enggak tanda seru nih. Jadi kayak unik aja sih. Nah, kalau di sini dia ada untuk sensor-sensornya, ada untuk dia sudah ada cruise control, di sini ada juga untuk infotainment dan parking kamera nih ya, bisa kita lihat di sini. Dan dia tentunya sudah 360, oh belum 360, dia baru 180 nih atau lovers ya. Nah, seperti itu. Dan juga di sini sih saya nggak ngerasa kalau mobil ini kecil gitu ya. Dia masih rasanya saya masih nyaman nih. Saya 184 cm dan juga masih merasa nyaman. Dan ini juga kalau yang GT version nih dia juga interiornya dia lumayan sama juga, tapi cuman dia all black kalau di sini ya. Kecuali kalau untuk dari bagian atasnya nih atau lovers. Nah, kalau di sini kita lihat ada untuk light fixture-nya, ada untuk traction control juga, dan kalau untuk dari door trim-nya sih masih lumayan standar nih atau lovers ya. Dia kalau dari door handle saya juga lumayan suka kalau dari desainnya sendiri. Kalau di atas sini kita lihat ada untuk sunshade juga, dimana sudah banyak bisa kita temukan juga sih kalau untuk di mobil-mobil Tiongkok juga. Cuman dia sayangnya sih masih dial ya. Kalau saya sendiri sih pribadi kurang suka sih. Nah tapi mungkin kalau yang kita lihat sekarang makin banyak mobil dia menggunakan transmission shift-nya dia tipenya dial ya. Jadi mungkin saya yakin sih untuk masyarakat Indonesia sih pasti kedepannya akan lebih gampang lah adaptasinya gitu ya. Dan kalau untuk dari main screen-nya, saya juga lumayan suka. Dia itu main screen-nya configuration-nya mirip sama Hyundai gitu ya. Dia dari posisi driver ke tengah, dia nyambung gitu ya. Dan ini kalau saya lihat sih dia tidak terlalu driver oriented ya. Dia masih passenger samping bisa lihat dan passenger belakang juga bisa lihat nih lovers. Di atas sini tadi juga ada tentunya kalau untuk buka sunroofnya nih ya. Kita tahan. Oke. Nah, seperti ini. Untuk membuka sunroofnya. Dia sunroofnya tentunya juga dia desainnya sih mirip-mirip sama sunroof mobil yang kebanyakan ya. Karena kalau kita lihat di sini dia ada smash screen sedikit nih ya kalau untuk menghalau ya misalnya daunan ataupun ya kotor-kotoran di jalan gitu lah ya. Dan kalau untuk tutupnya tinggal kita majukan saja. Untuk dari mekanisme sendiri sih ini mekanisme yang saya lihat juga ada di beberapa mobil ya. Jadi mungkin kalau untuk dari perawatannya sih, menurut saya sih aslinya ini juga ya lumayan bulletproof lah ya, tidak terlalu banyak akan bermasalah. Kalau untuk dari seatnya sendiri tentunya dia juga sudah elektrik nih ya. Nah tapi apakah di situ juga sudah elektrik? Nah kita coba kita suruh kameramen nih. Sudah elektrik belum kameramen? Wah berarti baru drivernya saja ya. Oke. Dan saya juga yang saya suka lagi ini emang bener-bener mirip sama Mini sih kalau menurut saya. Dari ini tadi konsolnya, dari untuk dashboardnya dia juga sudah soft touch ya. Dia bukan plastik. Yang paling saya suka sih ini tampilan depannya ya, main konsolnya. Ini bener-bener plak-plakan sama Mini kalau menurut saya. Karena dia ini switch ya, dia bukan tombol. Jadi udah bener-bener mirip sih. Nah kita di sini ada untuk hazard dan di bawah sini ada tambahan lagi kalau untuk bottle holder dan power connection ya atau lovers. Jadi overall kalau menurut saya sih dari depannya nih ya driving position dia bener-bener eksotik gitu lah, beda dari yang lain. Mungkin coba kita lihat kalau dari belakang ini ya. Nah, kalau dari middle passengernya ya, atau middle seatnya sih dia tidak terlalu banyak yang going on kalau menurut saya ya. Tapi mungkin yang saya suka dia itu dari legroomnya dia lumayan banyak. Nah tinggi saya 184 cm dan saya ini legroomnya masih ada lebih dari 5 jari. Untuk headroomnya dia sekitar ada 4 jari lah ya. Jadi masih lumayan kalau misalnya kalau saya yakin atau lover sih masih akan merasa nyaman ya. Nah ini tengah di sini dia ada untuk armrest.
Dimana tengahnya ada bottle holder, tapi dia bottle holdernya yang integrated gini ya, dia bukan yang bisa dilipat atau ditutup, jadi sedikit ya ada rasa-rasa ngambang kalau di tangannya sini nih atau lovers. Kalau untuk langit-langitnya sih dia bahannya yang dia kayak sedikit berbeda dari yang biasa ya, dia ini agak sedikit lebih soft nih. Kalau untuk door trimnya dia tidak banyak perbedaan sama yang luar ya, dia itu ada stitching biru-biru seperti ini, dan ini kalau di versi yang standar pun dia juga masih ada. Dan ini juga stitching asli sih. Door handle-nya dia sama, dia juga tidak ada banyak storage ya. Dia storage ada di sini dan juga ada di depan sini. Di belakangnya dia ada power connector, tapi cuma satu nih. Dan dia cuma USB-C. Padahal Type-C itu bukanlah teknologi yang mahal untuk diterapkan di mobil loh ya. Nah, tapi sayangnya dia masih pakai USB-C nih. Aduh. Ya, tapi better than nothing gitu ya. Setidaknya dia masih ada nih di belakang kalau untuk power connector. Jadi ya kalau buat anak-anak segala macam masih bisa sih kalau untuk misalnya mereka mau ngecas device pilihan mereka di belakang sini nih atau lovers. Jadi seperti itu sih kalau untuk dari middle passenger-nya nih. Nah, jadi gimana nih atau lovers? Kalau menurut saya sih dia excel dari segi desainnya. Dia dari segi desainnya dia benar-benar berbeda dari pabrikan atau manufaktur Tiongkok yang lainnya nih. Jadi kalau misalnya atau lovers saya emang lagi nyari mobil dan ini range-nya itu sekitar 400 km dengan harga 369 OTR ya. Dia ini inden juga dan kalau tidak salah sih mendekati akhir tahun ya. Dan dia ini kalau menurut saya tadi kembali lagi dia excel di desain, apalagi untuk yang GT line ini atau GT yang tipe GT ini kalau menurut saya benar-benar stand out dari mobil-mobil lainnya nih. Dan juga yang saya suka kembali lagi saya mau highlight lagi dari konsol tengahnya nih ya, dari main screen-nya dan juga dari konsol tengah yang saya bilang tadi. Walaupun dia dial tapi dia didesain sedemikian rupa agak kelihatannya kayak luxury banget gitu ya. Jadi mungkin buat auto lovers yang pengen nyari mobil EV Tiongkok tapi cuman pengen tampil beda, bisa banget nih konsiderasinya yaitu Ora GT. Jadi kalau buat auto lovers yang penasaran bisa langsung datang di booth-nya Ora di Gias 2025. Sekian dari saya dua tadi, jangan lupa follow Instagram kita di autolovers.indo. Thanks for watching auto lovers. Bye bye.